Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan melakukan pembahasan general test yang dikirim soalnya pada tanggal 7 Desember 2020. Siapkan soalnya untuk kita bahas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita simak bacaannya. Fatina menjual 40 dus kerupuk ikan. Tiap dus isinya 20 bungkus. Tiap bungkus isinya 10 kerupuk. Rani membeli setengahnya. Nah, berarti setengah dari 40, berarti Rani 20. Lalu setengah dari sisanya, setengah dari 20 berarti. Setengah dari 20 berarti 10, ya. Ingrid 10. Olivia membeli 1/5 dari seluruh dagangan Fatina. Berarti 1/5 dari 40 berarti Olivia 8. Sisanya dibeli Abel, berarti Abel 40 kurangin 20 kurang 10 kurang 8, berarti Abel 2. Pertanyaan pertama, berapa dus kerupuk yang dibeli oleh Abel? Tadi ceritanya kan Fatina dagangannya 40 dus. Dibeli Rani setengah dari 40 berarti 20. Ingrid membeli setengah dari sisanya berarti Ingrid 10. Olivia membeli 1/5 dari dagangan Fatina, berarti 1/5 dari 40. 1/5 dari 40 itu 8. Nah, berarti Abel tinggal sisanya. 40 kurang 20 kurang 10 kurang 8. Abel 2. 2 dus. Jadi A ya. Berapa perbandingan pembelian Rani dan Abel? Kita lihat lagi. Rani adalah 20. Abel adalah 2. Nah, berarti 20 banding 2. 20 banding 2 sama dengan 10 banding 1. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Berapa bungkus kerupuk yang dibeli Rani dan Olivia? Tadi Rani 20. Olivia 8. Berarti 28. 28 dus. 28 kali 20 berarti 560. Berapa banyak kerupuk yang dibeli oleh Olivia? Kita lihat. Olivia adalah 8 dus. 8 dus kali 20 kali 10. 8 dus kali 20 bungkus kali 10 kerupuk. Jadi 1.600 kerupuk. Berikutnya, berapa dus selisih kerupuk dibeli Ingrid dan Olivia? Ingrid tadi 10 dus. Olivia 8 dus, berarti 10 kurang 8 sama dengan 2. Berapa selisih kerupuk yang dibeli oleh Rani dan Abel? Rani tadi 20 dus, Abel 2 dus, berarti selisihnya 18 dus. 18 dus kali 20 bungkus kali 10 kerupuk, berarti 3.600 kerupuk. Jika kerupuk itu digoreng, dimakan, kandungan gizinya yaitu karbohidrat. Karbohidrat dari tepung tapioka, karbohidrat. Protein dari ikan. Lemak, gorengannya itu lemak ya. Vitaminnya bukan vitamin C. Vitamin C udah rusak karena digoreng ya. Vitamin C digoreng rusak, berarti vitaminnya vitamin A dari ikan. Bahan baku kerupuk adalah tepung tapioka ya. Tepung tapioka itu dari singkong. Berikutnya kita baca tabel. Daerah A, luas wilayah 6.000, kepadatan penduduk 55. B, luas wilayah 8.000, kepadatan 45. C, luas wilayah 5.000, kepadatan 60. D, luas wilayah 12.500, tapi kepadatannya cuma 20. Nah, berarti ini yang paling padat, ya ketahuan paling padat C. Kalau paling banyak penduduknya dikaliin 20 kali sekian, nah ini 250.000, ini 300.000, ini 360.000, ini 330.000. Nah, siapa yang paling padat? Yang paling padat adalah C. Tapi paling padat belum tentu paling banyak karena luasnya kalah. Nah, paling banyak B karena 45 kali 8.000. Ya, kita lihat pertanyaannya. Rata-rata kepadatan penduduk dari keempat daerah itu ialah berapa orang? Oh, kita jumlah dulu. Rata-rata 55 tambah 45, 100 tambah 60, 160.
tambah 20, 180. Rata-ratanya 180 bagi 4, karena datanya ada 4. Jadi rata-rata kepadatan penduduk 180 dibagi 4 sama dengan 45. Dari data pada tabel di atas, yang paling padat penduduknya tinggal dibaca tadi, paling padat C, ya kan? Sedangkan paling banyak penduduknya adalah B, karena 45 kali 8.000, 360.000. Yang lainnya kalah. Nih, kalau paling padat kan C, tapi kalau paling banyak B karena dikalikan, ya. Nomor 12. Dalam rangka pemerataan jumlah penduduk, pemerintah melaksanakan program apa? Nah, pemerataan, diratakan, jangan hanya di Pulau Jawa yang padat, diratakan, dikirim ke Sumatera, Kalimantan, namanya transmigrasi. Perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat, namanya transmigrasi. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, biar nggak terlalu banyak penduduk, maka perlu program keluarga berencana. Artinya merencanakan banyaknya anak yang lahir. Jangan sampai satu keluarga punya anak sampai 12. Ya. Anak dianjurkan cukup 2 saja. Keluarga berencana namanya. Kepadatan penduduk di kota Jakarta disebabkan oleh urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, sebagian besar penduduk Jakarta adalah dari pindahan dari daerah lain, ya, namanya urbanisasi. Berikutnya kita baca dulu. Sungai yang dulu airnya jernih, mengalir di atas bebatuan, kini tak tampak lagi. Kini airnya hitam pekat, bau, dan diam menggenang. Ekosistem sungai rusak karena limbah industri yang ada di sepanjang daerah aliran sungai, dari hulu sampai hilir. Plankton-plankton yang menjadi makanan makhluk hidup di sungai lenyap bersama pemangsanya. Berarti planktonnya lenyap, yang makan plankton juga lenyap. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf itu paling cocok yaitu, ini kan masalah pabrik, berarti keberadaan pabrik di sepanjang sungai yang diharapkan membawa berkah kini menjadi bencana lingkungan. Jadi A, ya. Pakai feeling itu paling pantas mana kalimatnya. Polusi air sungai yang berat mengakibatkan, menurut cerita tadi mengakibatkan matinya segala makhluk hidup di sungai. 17. Usaha yang dapat dilakukan menyelamatkan sungai antara lain, yang paling benar yaitu B, mengelola limbah industri secara baik. Ya. Ini kan masalahnya limbah industri tadi yang bikin sungainya rusak. Bila panjang sungai itu 32 km, perbandingan yang rusak dan yang masih baik 5:3. Berapa kilometer yang masih baik? Nah, yang baik kan 3, yang nggak baik 5, semuanya 8. Berarti 3 ini per 8 per semuanya. 3 per 8 kali 32 sama dengan 12. 32 bagi 8, 4, 4 kali 3, 12. Berikutnya, setelah diintai lama, akhirnya pencuri itu tertangkap. Pencuri itu digiring polisi menuju ruang tahanan. Pencuri itu diajukan ke meja hijau untuk diadili. Pertanyaan ke-19, kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat aktif adalah, kalimat aktif itu yang awalannya me. Mana yang paling cocok? Yang paling cocok yaitu, ini salah yang A, tunggu dulu. Nah, yang paling benar adalah polisi menggiring pencuri menuju ruang tahanan. Ya, kalau yang A salah tadi. Polisi menggiring pencuri menuju ruang tahanan. Nomor 20 terakhir. 2 kalimat pada paragraf bacaan tersebut jika digabung menjadi kalimat majemuk adalah, kita lihat dulu bacaannya. Pencuri itu digiring polisi menuju ruang tahanan. Pencuri itu diajukan ke meja hijau untuk diadili. Disuruh gabung nih 2 kalimat ini. Nah, gabungan yang benar yaitu pencuri digiring polisi menuju ruang tahanan, kemudian diajukan ke meja hijau untuk diadili. Jadi jawabannya A. Baik.
Sampai sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.